Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para ikhwatal kiram, aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang kaidah yang kedua dari tarbiyatul abna atau mendidik anak. Di dalam kaidah yang kedua ini kita akan membahas tentang al-qudwa al-hasanah. Bahwasanya mendidik anak itu harus dengan al-qudwa al-hasanah. Apa itu al-qudwa al-hasanah? Dengan contoh yang baik. Kita memberikan contoh, keteladanan yang baik. Karena anak-anak kita, para ikhwas sekalian, ketika mereka dilahirkan, mereka itu adalah pembelajar. Di antara metode mereka belajar itu adalah mencontoh. Allah ciptakan manusia itu memiliki tahapan-tahapan perkembangan. Ketika masih bayi, mereka belum bisa apa-apa. Tapi Allah sudah berikan di antara indera yang berkembang saat itu adalah pendengarannya. Sehingga mereka sudah bisa mendengar. Dan ini adalah fase kita sering-sering memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah meskipun mereka masih belum paham. Kemudian mereka pun sudah belajar untuk mengangkat kepalanya, membalik tubuhnya, ya. Kemudian mereka belajar untuk tengkurap, merangkak, baru kemudian mereka belajar berdiri dan berjalan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh manusia. Nah, di antara metode belajarnya manusia ketika mereka masih kecil adalah mereka mempelajari apa yang ada di sekitarnya dengan cara mencontoh, meniru. Makanya ada usia, terutama ketika anak di usia 2 tahun, ini adalah usia mereka itu meniru dan mempelajari apa yang mereka lihat. They learn what they see. Mereka mempelajari apa yang mereka lihat. Dan tentunya anak itu seringkali yang mereka lihat dan mereka tiru adalah orang terdekatnya. Siapa itu? Orang tuanya. Dan ini adalah fase di mana kebanyakan orang tua melakukan kesalahan-kesalahan baik disadari ataupun tidak disadari. Seringkali mereka memberikan nasihat-nasihat, ya, orang tua memberikan perintah-perintah agar anak itu mau menjadi anak yang baik dan penurut, tetapi ternyata orang tua tidak mencontohkan. Orang tua tidak memberikan keteladanan kepada anak-anak mereka. Padahal di antara keberhasilan pendidikan kita harus memberikan contoh keteladanan pada anak-anak kita. Jika kita perhatikan di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan di dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrati." Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali mereka dilahirkan berada di atas fitrah. Terus perhatikan. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nabi enggak mengatakan orang tuanya menjadikan dia muslim. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu kafir. Makanya kita jangan heran apabila kita perhatikan hujjah, argumentasi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apa? Mengikuti abauna, nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Ini sebagaimana kita bisa perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah, ikutilah Al-Qur'anul Karim. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a. Meskipun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka enggak berakal. Wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah gambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 104. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, ya, wa ila rasul, kemarilah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah dan juga kepada Rasul.
Apa jawaban mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abauna. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Meskipun orang tua mereka itu enggak punya ilmu, enggak tahu, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini adalah dalil. Ternyata kesesatan mereka, kekafiran mereka, penyimpangan mereka dari fitrah itu lantaran mengikuti kedua orang tua mereka. Mengikuti nenek-nenek moyang mereka. Jadi jangan pernah meremehkan. Dan penyebab manusia itu menyimpang dari fitrahnya lantaran mereka mencontoh, mengambil, meniru dari orang terdekatnya, orang tuanya. Juga di dalam sebuah hadis qudsi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan manusia hamba-hambaku itu hanif, lurus, berada di atas fitrah. Thumma atathhumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan datang, memalingkan mereka dari agama mereka. Ternyata mengikuti syaitan. Nah, para ikhwah, para aba dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai orang tua, di dalam mendidik kita maka kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan keteladanan yang baik. Karena ini adalah di antara kunci keberhasilan pendidikan. Terutama ketika anak-anak kita sudah berusia 2 tahun, ketika indera penglihatan mereka sudah lebih sempurna, sehingga mereka menjadi duplikator, imitator, pengkopi paste yang paling baik. Dan para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin di kesempatan akhir ini saya akan berikan contoh. Sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak yang senang merokok. Perokok, tapi tetap gak senang anaknya yang masih kecil itu ikut merokok. Karena mereka tahu rokok itu haram. Karena mereka tahu rokok itu buruk. Karena mereka tahu rokok itu berbahaya. Ketika dia suatu ketika melihat anaknya usia 4 tahun di dapur, ibunya panik berteriak-teriak memanggil bapaknya. Ternyata sang anak ini mengambil rokok dari lemari ya bapaknya, kemudian dia menyulutnya dan menghisapnya. Kemudian dia batuk-batuk. Bapaknya datang marah-marah. "Kenapa kamu melakukan ini, nak?" Apa jawaban anaknya? "Karena aku melihat abi melakukan hal tersebut. Karena aku melihat ayah melakukan hal tersebut." Akhirnya mereka mencontoh. Dan semenjak itu akhirnya sang ayah ini berazam di dalam dirinya, dia berhenti merokok. Maka perhatikanlah wahai para bapak, wahai para ibu. Ketika kita berbicara sama anak-anak kita, kita mengajarkan mereka nggak boleh berbohong, tapi ternyata kita seringkali mengajarkan bohong tanpa kita sadari. Ketika ada orang mau mencari kita, kita bilang, sampaikan abi atau umi nggak ada di rumah. Padahal kita ada di rumah. Anak melihat. Akhirnya kita pun mengajarkan mereka, merusak fitrah mereka, dari jujur menjadi berbohong. Ini kita perhatikan. Karena keberhasilan pendidikan itu artinya kita harus menjadi sosok yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kita harus bisa menjadi orang yang soleh, orang yang jujur, agar mereka mencontoh diri kita. Mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di kaidah-kaidah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.